Penulis sekaligus sutradara dari film Siksa Kubur, Joko Anwar. Penata musik untuk film Siksa Kubur, Agi Narotama. Dan kita sambut ini dia jajaran cast dari film Siksa Kubur, Ramadan Al-Rashid, Egy Fadli, Tony Manley. Dan kita sambut ini dia Widuri Putri. Terima kasih sudah bersedia untuk menjalani hujan atau banjir hari ini sampai di sini untuk bertemu dengan kami. Ini adalah film yang akan kita rilis Lebaran ini, dan hari ini kita akan melihat bagaimana official poster atau poster resminya. Saya bersama produser saya Tia Sibuan akan membuka poster. Ini posternya sederhana banget karena ingin menggambarkan kesederhanaan. Boleh tolong dimatikan dulu lampunya? Silakan, boleh dimatikan lampunya. Ada di layar besar dan juga ada di sini. Wow. Silakan dibuka lagi lampunya. Pertama kalinya juga melihat official poster, dan kami persilakan jajaran cast untuk duduk sesuai dengan kursinya, dengan nama-namanya. Standar apa yang mau kita capai? Yang jelas kita di Kamensi Pictures, setiap kita akan memulai sebuah film baru, kita pasti selalu ingin membuat yang lebih baik daripada yang pernah kita buat sebelumnya. Seperti teman-teman yang bisa lihat, film Siksa Kubur ini didukung oleh talenta-talenta terbaik tanah air yang luar biasa, lintas generasi, dari segala generasi ada di sini. Dan mereka semua ini juga telah memberikan dedikasinya, mencurahkan pikirannya, kerja kerasnya untuk bisa berproses bersama di film Siksa Kubur. Kita juga pada saat mengerjakan film ini, kita juga memberikan kita tidak mau membuat film ini dengan terburu-buru. Semua proses selalu kita berikan waktu yang cukup untuk menghasilkan film yang baik. Dan seperti yang tadi sudah dibilang, film Siksa Kubur adalah film horor religi, di mana kita mau mencoba membuat sebuah film horor yang tidak hanya dipenuhi dengan jump scare, tapi juga memiliki arti, memiliki kesan dan makna yang lebih dalam lagi, baik untuk kita sebagai pembuatnya, juga tentunya kepada untuk para penonton nantinya. Saya sudah bekerja di filmmaker sebagai pekerja film sejak 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu bukan waktu yang singkat. Setelah 19 tahun bereksplorasi dan tak habis-habisnya belajar, dan juga mendengarkan kritikan, masukan dari para penonton, karena untuk penontonlah kita membuat film. Saya dan teman-teman ingin membuat sebuah film yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Dia, bahwa ingin membuat film yang lebih punya makna gitu. Jadi secara film mungkin tetap enak untuk diikuti, tapi ketika keluar bioskop ada yang dibawa dan bisa tinggal lama di dalam hati. Ingin ceritanya yang paling kuat ya, film setelah belajar lama banyak bikin film, masukan dari penonton selalu yang paling penting adalah cerita, yang penting adalah karakter. Sehingga ketika kita mempersiapkan film ini dari mulai sejak penulisan skenario sampai kita mengadakan workshop dengan para pemain, workshop dengan kru, kita tujuannya adalah bagaimana supaya ceritanya kuat, karakternya kuat gitu, bukan sekedar jedar-jedor gitu ya. Dan bagaimana kita membuat film yang sangat tema religi sangat kental sekali, tentunya harus sesuai dengan ajaran agama gitu. Jadi kita mencoba untuk membuat sesuatu yang secara ajaran agama benar. Ini tantangan tersendiri karena kita ingin ceritanya relate tapi juga berisi muatan sesuai yang kita pelajari. Karena sejak kecil saya lahir sebagai muslim, dari kecil sudah mendengar tentang Siksa Kubur, belajar tentang Siksa Kubur, jadi semuanya harus benar gitu. Sangat menantang karena kita ingin semua karakter dihidupkan dengan kuat sekali, dan
ini saya dan dia betul-betul setiap hari tidak pernah berhenti berterima kasih bahwa para aktor-aktor yang luar biasa ini, baik yang sudah lama berkecimpung di dunia film ataupun yang baru, mereka betul-betul adalah, saya bisa bilang, talenta-talenta terbaik, bukan cuma karena skill mereka yang luar biasa, tapi mereka secara manusia juga adalah manusia-manusia yang sangat hebat gitu. Mereka sangat humble, mereka betul-betul adalah manusia yang tidak pernah berhenti belajar dan bekerja membuat film Sisa Kubur. Kalau kita ngomongin film yang ada muatan religinya, kalau tidak diisi dengan orang-orang yang percaya, kayaknya akan sulit. Sehingga kita sangat bersyukur mereka ingin bergabung di kita. Di sini kita sifatnya lebih banyak kolaborasi, jadi musik tidak berdiri sendiri, musik itu bekerja sama dengan tim sound design dari Jakarta, dari Bangkok. Jadi kita benar-benar sama-sama meleburkan ide dan masukan-masukan dari Abang untuk kita jadikan sesuatu yang secara telinga selain menghibur juga sesuatu yang berbeda dari yang tidak pernah kita dengar. Tidak akan percaya, ini adalah buah pemikiran dari salah satu karakter utama kita. Kalau teman-teman masih ingat, seminggu yang lalu kita merilis teaser dari film Sisa Kubur. Ada narasi yang diucapkan oleh Widuri Putri, salah satu karakter di Sisa Kubur. Pertanyaan dia sebagai seorang anak adalah, ketika dia melihat dunia, kenapa masih banyak orang yang berbuat dosa? Orang Indonesia adalah bagian dari negara yang penduduknya sangat beragama gitu ya. Tapi kenapa masih melakukan dosa? Ini pertanyaan dari karakter si Widuri Putri di film ini. Kenapa orang masih berbohong? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang membunuh? Kenapa orang tetap berbuat dosa? Walaupun kata agama setiap orang akan mendapat pembalasan setelah mereka meninggal. Jawabannya sederhana, karena sebenarnya manusia tidak percaya. Kalau dia percaya sama agama, tentunya dia tidak akan berbuat dosa. Nah, film ini mencoba untuk memberikan diskursus, memberikan sebuah bahan renungan bagaimana dunia kalau manusia percaya dengan apa yang diajarkan oleh agama. Jadi itu alasannya, Mas. Kenapa? Kenapa bentuknya seperti ini? Karena kadang-kadang kita sebagai manusia kita sombong ya. Kita sombong, kita punya jabatan, kita punya kekuasaan, kita melakukan hal-hal yang tidak adil, yang merupakan salah satu nama dari karakter Sisa Kubur. Kenapa orang tetap melakukan hal tersebut? Karena ya orang nggak percaya gitu. Mudah-mudahan dengan adanya film ini, setelah pulang orang bisa berdiskusi sesama mereka yang baru saja menonton atau sesama teman, keluarga, bagaimana kalau manusia menjadi percaya? Apakah kita akan hidup di dunia lebih aman atau tidak? Gitu. Atau judul bahasa Inggrisnya Torture, itu saya produksi bersama Tia Hasibuan tahun 2012 untuk beberapa rekan filmmaker kita yang ada di US, yaitu Justin Lin, salah satu sutradara dari The Fast and Furious dan Star Trek. Pada waktu itu dia masih punya satu program di sebuah channel YouTube untuk mengetengahkan film-film dari para sutradara Asia. Jadi ada beberapa negara Asia yang diminta dan salah satunya adalah kita diminta untuk membuat film pendek. Tahun 2012 setelah kita bikin film itu, ternyata filmnya mendapat sambutan yang luar biasa karena dianggap sebagai film, malah dianggap sebagai film pengingat gitu tentang hari Sisa Kubur. Dan kita merasa bahwa ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Menarik bukan hanya menarik karena mungkin penontonnya banyak, tapi ini adalah isu yang penting gitu ya. Sehingga dari tahun 2012 saya sama dia mencoba untuk mencari cara untuk membawanya menjadi film panjang, dan akhirnya kita dapat sebuah ide. Jadi cerita di film panjang Sisa Kubur ini terjadi karena ada kejadian di film pendek Sisa Kubur. Jadi berhubungan dengan sangat erat. Kenapa kita tayang Lebaran? Karena secara tema saya mencoba untuk merilis film nggak harus tanggal berapa atau bulan berapa gitu ya. Seperti kemarin kita memproduksi bersama Tia juga Pengabdi Setan 2, kita juga nggak harus Lebaran, tapi secara tema memang film Sisa Kubur ini sesuai dengan Lebaran. Orang baru setan-setan dilepas, selama sebulan di kerangkeng dilepas, kita tonton film Sisa Kubur supaya tidak lupa.
Kalau aku sama Tia, kita di Kamensi Pictures nggak pernah membuat sesuatu tanpa ada arti gitu ya. Ada sebagian arti yang bisa kita buka sekarang. Secara harafiah kita ingin mengatakan bahwa setinggi apapun jabatan seseorang, sebanyak apapun apa yang dia miliki, ketika dia meninggal dia akan kembali ke alam gitu. Ada yang beragama Islam kembali ke dalam tanah, Kristen juga seperti itu, dan agama-agama lain. Jarang sekali ada sih beberapa kali jenazahnya dibuang ke luar angkasa gitu ya, ada, tapi nggak dalam banyak kasus nggak banyak gitu. Tapi ini ingin mengatakan bahwa kita kembali ke bumi gitu. Kenapa jumlahnya seperti itu ada artinya, nanti akan mungkin ketika ditonton filmnya bisa dikulik-kulik lagi mas. 3 komposer masih ada, Agina Rotama sebagai musik komposer, dan lagu-lagu kita dikompos oleh Tony Merle dan Baby Gusti, jadi tetap ada gitu. Nanti ada 5 lagu ya Tony. Kita dalam film ini ada 5 lagu, 3 lagu baru, 2 lagu klasik yang diaransemen ulang oleh teman-teman, jadi masih tetap. Pertanyaan ketiga yaitu tentang Postingan di postingan itu sebenarnya kita ingin mengetes masyarakat Indonesia itu pikirannya ke politik berapa besar. Ternyata besar sekali, karena yang kita posting pada waktu itu sebenarnya general banget, soal pilihan makanan, pilihan kegiatan malam hari, siang hari gitu ya, pilihan film, pilihan hiburan dan sebagainya. Tapi orang langsung mengkaitkan ke politik. Jadi itu ngetes masyarakat Indonesia ternyata sangat melek politik dan tertarik dengan politik. Buat saya sama seperti tadi Mbak Jenner sudah bilang juga, Mas Tony juga udah bilang bahwa kita dikasih keterangan soal tokoh tuh biasanya panjang, lengkap, kita tahu SD-nya di mana, SMP-nya ada di mana gitu. Dan kejadian-kejadian apa yang membuat dia mengalami sesuatu atau mengalami perubahan perilaku yang besar. Buat saya selalu menyentuh setiap kali dapat karakter dari Bang Joko. Selain bahwa enak banget ya jadi aktor begini ya, dikasih bahannya gitu kan. Dan kita bisa berangkat dari situ. Tapi di luar itu juga memang menyentuh karena kemudian kita jadi lebih kenal dengan cepat sama karakternya. Dan kita betul-betul bisa berada di sepatunya mereka. Dan buat saya Umaya punya masa lalu yang tidak ingin saya alami gitu. Jadi buat saya, karena saya anak buahnya Mbak Nini El Karim, beliau pembimbing skripsi saya. Jadi betul-betul di psikologi itu kami dikasih tahu bahwa segala hal yang terjadi causal effect, ada sebabnya maka terjadi sesuatu. Dan begitu pula dengan Umaya, ada alasannya dia menjadi orang yang baik hati. Apa alasannya? Silakan menduga-duga dan nonton filmnya. Aduh. Hari pertama. Yang jelas hari pertama saya syuting film ini ampun-ampunan lah. Semua adegannya nggak ada yang mudah gitu ya. Bang Joko juga tahu kondisi pada waktu itu kayak gimana. Jadi pokoknya it's a blessing in disguise saya mendapatkan karakter ini di waktu yang tepat. Jadi saya percaya, tadi pertanyaan Anda akan percaya, saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja. Di semua peristiwa punya makna. Ular. Iya, betul. Ini bukan ular sembarangan teman-teman. Nah. Coba kalian Google sekarang Sajaul Akro. Boleh sambil di Google. Coba di Google yang namanya Sajaul Akro. Jadi bukan ular sembarang ular. Yes, dari situ ada makna yang lain ya berarti Bang. Betul, ya itulah dia. Ini ular yang bernama Sajaul Akro. Dia siapa? Nanti kalau kalian Google ada jawabannya di situ. Untuk Lebaran ya, karena filmnya dekat dengan agama itu. Jadi nggak ada yang kita maksa Lebaran. Siapa juga kita ya. Kamensi Pictures adalah PH yang baru berdiri 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahun. Film pertama kita yang kita produksi Pengabdi Setan 2 kemarin dengan studio Rapi Film. Baru bikin 1 series dengan Netflix.
lagi shootnya banyak ya, ternyata enggak ya, masih dikit. Tapi betul-betul kita nggak ada power untuk mendapatkan slot yang dianggap pricey gitu ya. Lebaran karena memang kita ajukan dan kita bilang bahwa ini memang film yang memang ditujukan untuk ditayangkan secara tematically cocoknya di Lebaran gitu. Dan alhamdulillah diberikan kepada para pemilik bioskop. Sangkut pautnya Fachri Albar di Sisa Kubur dengan Dika. Oke, tadi Fachri Albar bilang jangan. Apa? Question mark. Sebenarnya itu enak untuk diulik, nggak enak untuk diceritakan kali ya guys ya, diulik. Nanti aku jamin sebagai akun anonim, jamin dikit-dikit gitu. Terus yang ketiga, kenapa memilih para Dina Mufti untuk memerankan karakter utama di film ini? Saya cuma bisa bilang satu kalimat. Kalau kalian nanti menonton filmnya, kalian akan bilang yes, right choice. Referensi untuk adegan-adegannya, saya banyak bersama dia mengumpulkan banyak sekali kajian-kajian agama di YouTube tentang Sisa Kubur. Mengumpulkan buku-buku, dibaca walaupun tebal, tapi dibaca. Karena apa? Karena kita ingin sesuai dengan yang diajarkan gitu, tidak menyimpang. Karena kalau misalnya kita udah berani bilang bahwa ini adalah film horor religi, tapi kita bikinnya serampangan, kayaknya kita kok berdosa. Nanti kita malah yang bisa kubur kan. Makanya mencoba untuk sesuai dengan ajaran agama. Baca buku, nanti bukunya bisa aku share di sosial media apa ini. Karya-karya sebelumnya, kebetulan aku sama Tia selalu dimarahin kalau bikin sesuatu yang sama yang udah pernah gitu. Bahkan ketika bikin Penghabis Setan 2 juga dia wanti-wanti jangan sama kayak Penghabis Setan 1 ya gitu. Jadi selalu mencoba sesuatu yang fresh. Tapi kalau dari bisa dianggap kayak sedikit tone gitu ya, sedikit tone 3 film yang mungkin kalau di mesh menjadi satu dalam satu film gitu, film-film tahun 70-an kali ya, film horor tahun 70-an. Enggak film aku, karena kalau film aku mungkin berbeda, sama sekali berbeda dari yang pernah aku lakukan gitu. Tapi fresh pakai aduh jatuh sampai. Selanjutnya untuk musik Bang, silakan. Musik sound design-nya kita meticulous banget, bekerja betul-betul kita bekerja 5 bulan mendesain soundnya ya. Agi bikin musiknya itu bukan sebagai musik pengiring, tapi sebagai karakter. Jadi musik adalah representasi dari penonton. Ketika penonton melihat sebuah adegan, itu yang digambarkan oleh Agi. Dan Agi mengerjakan scoringnya, mencari soundnya aja 3 bulan sendiri untuk mencari sound yang cocok gitu. Jadi kan ada nada ya, ta-na-na-na-na gitu kan. Tapi soundnya itu apa? Apakah suara biola, apakah suara gitar, apakah suara harp, apakah suara apa, itu nyarinya aja berbulan-bulan gitu. Sampai custom, sampai Agi custom gitu, mencari sound-sound yang nggak pernah ada di engineer sedemikian rupa sehingga dapat gitu. Soundnya didesain untuk membuat penonton berada di dalam film. Dan kita memang mendesainnya untuk di semua bioskop, jadi bukan di bioskop tertentu aja. Kadang-kadang kan orang nonton di bioskop yang paling bagus gitu ya, suaranya kerasa, tapi di bioskop yang tidak bagus nggak kerasa. Tapi kita ingin kali ini film kita bukan di bioskop yang bagus dengan teknologi canggih, tapi di semua bioskop bisa merasakan. Gitu. Hebat gitu. Mau diapain lagi kayak Christian Hakim sama Rajo. Jadi kalau saya memilih pemain itu, pertama orangnya harus humble. Kenapa harus humble? Karena orang yang humble itu mereka bisa melihat dari kacamata orang lain, perspektif orang lain gitu. Kalau orang yang sombong, self-centered, narsistik kan susah untuk bisa masuk ke karakter lain. Dan teman-teman semua ini adalah orang-orang yang walaupun mereka luar biasa talenta dan skillnya, mereka adalah orang yang humble-nya luar biasa gitu. Dan mereka mau melakukan proses yang mungkin lebih panjang, ada diskusi one on one dan harus baca, mereka udah dikasih skenario tapi harus baca sejarah lain kan ribet ya, tapi mereka adalah orang-orang yang memang mau melakukan itu untuk memberikan yang terbaik. Dan mereka bukan saja memberikan yang terbaik, mereka memberikan lebih dari yang kita expect di awal. Iya sih. Bang Joko, bahkan ketika saya lagi cari lokasi, dia datang, dia mau, Bang, coba lihat, nanti Adil akan aku bikin seperti ini. Jadi dia eksplorasinya bukan cuma ketika
berproses waktunya dia bekerja, di luar proses kerja dia ini semuanya kayak si Reza ini juga all the time ya. Aku lagi cari lokasi kok ganggu ya, Bang. Boleh ketemu sebentar nggak? Di kota dia datang. Begini Bang Adil, cara jalan, cara melihat, cara memandang, karena spesifik banget gitu. Ya. Gitu, saking semangat ya dan dedikasinya gitu. Kalau dari Reza Radian sendiri, gimana boleh berikan ke teman-teman media alasannya melakukan itu tadi yang dijelaskan oleh Bang Joko? Ya maksudnya nggak ada alasan yang gimana-gimana, ya sederhana aja bahwa saya merasa itu tanggung jawab saya sebagai pemain, dan ya setidaknya mudah-mudahan itu bisa memberikan saya bisa memberikan kontribusi yang baik juga di film ini. Itu aja sih. Biasanya bertanggung jawab tapi nggak kayak di sini. Apa? Jadi saya rasa mungkin ya ingin memberikan yang terbaik aja, karena saya tahu ini project yang saya sangat suka dari mulai skenarionya, tim yang ada di mereka yang ada di balik layar film ini juga luar biasa gitu. Jadi kayaknya yaudah kita sebisa mungkin kasih yang terbaik yang masing-masing punya gitu.